Aslinya tuh sebetulnya harusnya ya lampu besi gitu ya. Ya. Kalau di Maroko tuh. Iya, betul. Tapi ini jadi lampion desainnya Ya, gitu. iya. Bisa dilipat lagi. Bisa dilipat lagi. Oh. Iya. Keren banget sahabatnya. Oke. Nah sampai situ ternyata banyak juga model-model lain yang bahkan sampai ke Jepang. Nanti kita lihat sahabatnya. Yuk, let's go. Selamat pagi sahabat Dai, kita sudah sampai di Bandung. Kita mau ke tempatnya Bu Lisha. Nah itu dia tuh. Kita mau pesan lampion langsung karena sebentar lagi Imlek. Kita sapa ke sana. Halo Bu Lisha, apa kabar? Selamat datang, sahabat Dai. Sampai juga akhirnya di Bandung. Iya. Jadi aku karena sebentar lagi mau Imlek, nah kita butuh lampion lumayan banyak nih Bu Lisha nih. Oh iya. Oke. Kalau di sini produksinya apa aja? Ya kita kan pembuat lampion nih. Apapun juga modelnya seperti apa kita bisa insya Allah. Sesuai mereka yang membutuhkan gitu. Oh gitu, oke. Ya. Berarti selama Imlek juga sebetulnya banyak ya pesanan lampion ya? Alhamdulillah kemarin kita udah ada beberapa perusahaan yang sudah selesai kita follow up. Wah keren. Tapi sekarang juga masih ada ini. Wah Untuk produksi masih ada ya? mendekat ke Imlek juga kita bisa memanfaatkan untuk 2 minggu ke depan. Kita buat lagi gitu. Oke, kalau gitu sahabat Dai boleh lihat proses produksinya ya, Bu ya. Oke, yuk kemon sahabat Dai. Nah, ini pembuatan lampion pertama kita menyatukan rangka rotan untuk ya nanti ada di sebelah sana karena rangka rotan ini tidak bisa 1 meter 2 meter jadi harus sekitar kurang lebih 5 meter. Nah kita diadu maniskan lalu kita lilit dengan isolasi. Oke, nah ini rotannya emang ada ya rotan yang setipis ini ya? Saya pikir Ya, kalau ini rotan tuh yang gede-gede gitu ya? Bukan, ini untuk lampion itu hanya diameter 3 mili? Ya, 3 mili. Itu memang ada jenis rotan khusus? Oh ada. Ini namanya rotan fitrit namanya. Oh rotan fitrit, oke. Saya baru tahu loh sahabat Dai. Jadi ternyata ada jenis rotan khusus yang emang dipakai untuk pembuatan lampion gitu. Ya. Jadi panjangnya berapa kalau dari tanamannya? Kalau misalkan yang utuh ada 5 meter, tapi mungkin mereka juga nggak bisa memberikan 5 meter semuanya. Nah itu yang misalkan yang udah pendek-pendek seperti ini kita upayakan disambung dengan melilitkan isolasi bening. Oh oke. Nah coba kita nunduk sahabat Dai kita lihat. Ini berarti rotannya bisa sehalus ini memang nanti dikerok lagi atau memang dari tanamannya sudah seperti ini? Udah seperti ini karena beda dengan bambu ya. Kalau bambu kan harus ada proses untuk pokoknya agak rumit juga kalau untuk bambu. Kalau rotan ini udah dari sana ada kayak mesin keluar gitu. Oh gitu, nah, oke. Kemungkinan kalau yang pendek ini tetap kita bisa pakai itu dengan cara mengadu maniskan gitu. Oh gitu sahabat Dai. Wah baru tahu nih ilmu baru sahabat Dai. Oke, nah dari rotan kita ke produksinya apa lagi nih? Kita dari rotan melilit rangka. Oke, let's go sahabat Dai, kita jalan ke sana yuk. Nah, ini rangka besinya dulu. Rangka besi dimasukkan ke standarnya. Setelah itu ini namanya rotan yang tadi baru dililit. Nah seperti ini. Dimasukkan ini baru setengahnya. Ya. Dan itu nyambung semua? Nyambung semua. Itu dengan cara diadu maniskan. Lalu itu pakai isolasi. Oke. Nah jadi untuk satu lingkaran seperti ini Bu Lisha itu dia bisa habis rotannya itu berapa meter sih?
Paling sekitar 5 meter ada ya, Mbak. Oke. Satu ini ada besarnya ini. Tergantung besarnya gitu ya. Tergantung diameter ukuran lampionnya. Oke. Wah, jadi kalau proses melilitnya tuh dia harus nyambung terus supaya nggak putus gimana Iya, ya itu pakai diadu maniskan dulu. Oh, diadu maniskan dulu ya, gitu ya. Lalu dililit dengan isolasi bening. Wah, tuh sahabat Daai. Nah, makanya kita nggak pakai bambu, kenapa? Karena kan kalau bambu kan ada matanya. Jadi kadang-kadang kita lagi melilit bambunya meletak, putus. Kalau ini enggak. Jadi ini dari mesin langsung keluar sesuai diameter. Iya. Paling antara pendek dan panjangnya aja. Oke, dan ini adalah cetakan untuk yang lampion bentuknya bulat diameter gitu ya? 30. Diameter 30. Dan kalau misalnya bentuknya berbeda, prisma dan lain sebagainya, cetakannya beda lagi. Beda lagi, gitu ya? tergantung dari pemesan. Wah, gitu. Tapi ada juga ya lampion yang warnanya ungu dan biru seperti ini ya. Biasa umumnya merah kan ya gitu. Ini sesuai kalau kemarin sih merah banyak karena mau Chinese years ya. Kalau ini dia nggak tahu mungkin memenuhi tawar-tawar yang memang sudah disediakan gitu. Warnanya harus ini gitu. Oke, jadi tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Oke, sahabat Daai, wah lihat proses lilitnya. Ini untuk belajar seperti ini butuh berapa lama nih Bu Lisya? Ini kita suka melatih juga, jadi supaya tidak kaku. Jadi teman-teman di sini mencoba memulai pasang dulu ininya, rangka besinya, lalu setelah itu rotan, proses seperti tadi. Nah setelah itu baru dililit. Nah itu sekitar sehari 2 hari lah mereka paham untuk membuat lampion. Untuk proses pembuatannya gitu. Wah keren. Setelah udah jadi rangka, tinggal dipasang bungkusan nih gitu. Ya, nanti tinggal diilis ininya, sudah jadi. Wah, Nah kesempurnaan ini harus pakai penyangga. Nah ada juga penyangganya di sebagian sebelah sana, ada khusus. Jadi khusus buat nyangga supaya dia tetap bentuknya lingkaran gitu. Jadi ada pemekar namanya. Dan ini sebetulnya bisa dilipat ya? Iya ini dilipat. Kalau kita pakai rangka rotan itu dilipat. Tapi ada juga untuk lasmati yaitu yang ada di showroom itu tidak dilipat. Tidak bisa dilipat gitu. Bisa dilipat. Oke, kita lanjut lihat proses pemasangan kainnya sahabat Daai. Let's go. Ini proses penempelan dari rangka ke kain. Jadi kain ditempel ke rangka pertamanya, setelah dililit, lalu pakai lem. Ya, karena beda kan karakternya beda. Jadi lem itu ada beberapa. Yang sekarang itu kan kain, jadi harus beda juga. Lem yang dibutuhkan oleh kita itu seperti lem kuning. Dulu saya waktu kecil bikinnya pakai kertas minyak. Kertas minyak. Jadi kalau ini sebetulnya kain gitu ya? Iya, kalau ini kain. Tapi kalau misalkan kita juga ada pemesan juga dari Kasapa Paper, yaitu kertas singkong. Kertas singkong itu memakai lem fox putih. Yang untuk kertas khusus. Iya. Jadi variasinya sebetulnya tergantung customer maunya seperti apa gitu ya. Kalau kain ya bisa taruh di outdoor ya? Betul, outdoor. Jadi sebelumnya juga saya nggak bisa disimpan di luar. Kalau ini harus di dalam gitu, outdoor dan indoor. Nah ini berarti kainnya juga transparan ya, Bu Lisya ya? Karena nanti dalamnya akan ada lampu. Iya, jadi nggak transparan ini. Jadi nantinya setelah selesai, nah kan customer itu ada yang membutuhkan lampu, ada yang tidak. Tapi kalau saya suka tawarkan, ini mau pakai lampu atau enggak? Enggak deh Bu Lisya, tapi misalkan saya perlu tingginya sekian, kita juga bisa buatkan, bantu mereka supaya lebih segera bisa di display. Jadi tidak semua lampion itu dalamnya ada lampu gitu ya? Iya. Tapi biasanya semua lampion itu ada lampunya. Cuma mereka ada kesiapan ya. Ada misalkan dia punya karyawan yang memang sudah siap untuk menyajikan lampion dengan ininya. Tapi kadang-kadang kalau saya hanya fokus untuk membuat lampion saja. Ada, tergantung. Keren. Nah jadi sejauh ini banyak, Bu Lisya kan salah satu wanita penggerak nih.
Berapa banyak yang sekarang terlibat di sini Bu Lisya Aduh, untuk ibu-ibu? dulu sama sekarang memang beda ya. Tapi alhamdulillah sekarang juga masih terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu sampai 30 itu karyawan siap, karena kita bisa memberdayakan tetangga-tetangga rumah saya gitu. Oke. Dan kalau lagi event tuh sehari sebanyak ini bisa keluar berapa lampion? Tergantung sih. Kalau misalkan ini ada 10 bisa 50 dalam satu hari. Oke. Tadi Bu Lisya cerita ternyata nggak cuma lampion bentuknya bulat atau lingkaran seperti ini, tapi banyak custom yang lain yang diproduksi di sini. Oke, kita lihat displaynya yuk sahabat. Yuk, let's go. Galeri L&D Art Lab ada beberapa lampion yang memang tidak hanya bulat dan dengan rotan. Ini dengan las mati. Bentuknya beda-beda ya. Ini kebetulan ada satu mall yang memang memakai. Itu love ya? Ya, ini las mati polos. Oke, jadi bentuknya tidak hanya lingkaran seperti ini, tapi bisa yang udah fix seperti itu ya. Gitu. Ini nggak bisa dilipat berarti ya? Nggak bisa kalau ini. Oke, sahabat. Wah, saya pikir hanya semuanya bentuknya seperti ini ya. Ternyata banyak ya gitu. Iya, betul. Oke. Ada juga bentuk kayak mau Natalan gitu. Ini seperti lonceng. Itu juga bisa dilipat. Ini yang yang ini. Ini koi ya? Yang itu koi. Yang ini lonceng. Oh iya, ini lonceng ya. Gitu. Oke. Jadi memang menyesuaikan keinginan customer sekali lagi gitu ya. Betul. Karena biasanya beda-beda mereka punya tema kegiatannya gitu ya. Ini biasanya kalau Imlek tuh berapa banyak yang keluar, Bu Lisya? Wah, kita sesuai mereka yang pesen ya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, kita juga harus sesuaikan dengan waktu. Jadi kita tolak. Iya, karena produksi juga harus mempengaruhi ke waktu. Dan itu biasanya di bulan-bulan Desember sudah mulai produksi ya. Udah mulai banyak pesanan untuk Imlek kayak gitu ya. Dan kalau udah nyampe Jakarta, nanti bentuknya sudah dilipat seperti yang di belakang. Iya, seperti ini. Itu ini lampion diameter 30. Ini memakai pita Jepang. Disebutnya pita Jepang. Tergantung dari peminatnya aja. Misalkan Bu Lisya saya pengen pakai pita Jepang nih. Ada juga yang misalkan saya hitam aja. Hitam itu dengan kain. Lalu ininya pakai paralon. Ya, supaya bagus. Oke, jadi dalamnya bisa pakai lampu ataupun hanya hiasan saja itu tergantung. Jadi biasanya pakai lampu. Biasa pakai lampu. Karena kita kasih penyangga, lalu ada khusus untuk kabel. Oke. Kita siapkan. Ceritanya itu kalau nggak salah dimulai dari tahun 2000 ya? Bu Lisya udah mulai 1999. Saya sudah merintis. Kerajinan crafting untuk lampion. Betul. Idenya gimana waktu itu awalnya? Awalnya saya kan pekerja BUMN nih, tapi karena saya dilatih sama bapak, jadi saya otodidak nih ya. Jadi sama bapak dilatih membuat lampion itu seperti ini. Nah, saya coba dengan suami, ternyata kita bisa mengembangkan. Dan seperti ini. Mulainya dari rumah ini. Iya, dari rumah ini. Keren. Dari jadi sendiri yang bikin. Pada tahu, iya. Mereka pada tahu, oh ya L&D gitu. Pasti L&D ada yang beda gitu. Dari material lalu dari model juga. Secara kualitas sudah terjamin lah ya. Iya, gitu. alhamdulillah. Customer-nya dari mana aja, Bu Lisya? Customer sih dari seluruh Indonesia. Wah, ya. Tapi kalau untuk ke luar negeri saya mengikuti event-event. Yang diadakan ada pameran juga ya keluar ya? Iya, waktu itu saya juga dapat dapat buyer dari Qatar. Waktu itu saya ada pameran Indonesia Expo. Nah, di Balai Sidang. Kalau lampion Qatar tuh kayak gimana modelnya, Bu Lisya? Kalau lampion Qatar ya sama aja dengan yang di kita, karena kita pada saat pameran itu kan ditampilkan beberapa lampion dalam satu stand. Mereka kan minat, tapi mereka bawa seperti eksportirnya. Nih aku mau ini. Dia si bayarnya pulang, saya handle sama si eksportirnya itu. Kalau aku lihat di atas nih, ternyata ada yang model-modelnya juga
sebetulnya tema-tema Islam Maroko gitu ya? Iya, iya, ada oke. juga itu sebetulnya customer yang memang gimana caranya ya supaya si itu gentur itu nggak berat kayak benerannya gitu. Oke. Ya udah saya bilang seperti ini, tapi bagian atas sama bawah aja yang nggak bisa dilipat. Yang seperti ini nih. Ini kerucutnya itu nggak sahabat dilipat, tapi tengahnya pakai rotan. Aslinya tuh sebetulnya harusnya ya lampu besi gitu ya. Iya. Kalau di Maroko tuh. Iya, betul. Tapi ini jadi lampion desainnya Iya, gitu. iya. Bisa dilipat lagi. Bisa dilipat lagi. Oh. Iya. Keren banget sahabat Dai. Oke. Nah, sampai situ ternyata banyak juga model-model lain yang bahkan sampai ke Jepang. Nanti kita lihat sahabat Dai. Yuk, let's go. Cantik banget, ini bisa dilukis. Ada lampion yang bisa dilukis juga Bukan seperti dilukis itu? ini. Oh, bukan dilukis. Jadi kita setting dulu sesuai keinginan. Lalu ini misalkan dari untuk resto Jepang. Nah, kita buatkan setting, lalu kita sublim, keluarlah. Nah, baru kita tempelin ke rangka mati, las mati. Jadi bukan yang tadi dililit itu beda. Tapi kayak lukisan loh kalau dari jauh. Ini kemarin waktu kita ada di Dekranasda kita sajikan seperti ini, Ibu Jokowi beli. Jadi sebetulnya semuanya dibeli sama beliau. Wah. Nah ini kan kayak ini kan ini. Tapi memang ini spesifik untuk ornamen-ornamen Jepang ya. Berarti untuk restoran Jepang. Iya gitu. iya betul. Oke. Berarti sebagian banyak restoran Jepang di Indonesia itu yang ngisi dari Bandung. Iya, saya juga pernah mengirim ke sana juga. Oh, langsung ke Jepangnya juga? Wah, keren. Biasa kalau di sana bentuknya tuh pasti pipih dan lonjong seperti ini ya? Gitu. Oh, oke. Mereka tuh biasa gambarnya tuh spesifik minta seperti apa sih, Bu Lisya? Kalau ya tergantung kita dari kirim ke Jepang? Kalau untuk kirim ke Jepang saya enggak. Bukan dikirim ke Jepang, maksudnya untuk pemenuhan mereka resto Jepang. Oh, oke. Ya. Jadi spesifik gambar-gambar itu oriental, wajah samurai gitu kan. Seperti ini nih Kang. Oh iya, samurai banget ya, galak gitu ya. Iya. Yang ini juga. Oh iya, itu sahabat. Tapi untuk bisa dapat motif seperti itu dari klien, dari mereka yang kasih. Dari klien mereka kasih. Nanti kita yang bentuk gitu ya? Iya, kita bentuk. Ternyata juga banyak yang bentuknya seperti itu. Kalau yang itu apa Bu? Yang mana? Yang sebelah sana yang ujung. Ini. Oh, yang ujung juga sama. Ini wajah. Kalau di kedai-kedai ramen. Wajah wanita. Nah. Oh iya. Ini wajah wanita Jepang. Wah, berasa kayak di kedai ramen ya. Nah, Bu Lisya ini kan salah satu penggerak wanita, memberdayakan masyarakat juga. Gitu. Nah, sebetulnya gimana sih perasaannya bisa kemudian memberdayakan banyak perempuan khususnya yang ada di Gunung Batu? Iya, jadi saya pertama ada customer ke sini, dia meminta model seperti ini dan kuantitinya banyak. Nah, saya sebelum ke yang lain, kita tetangga dulu ditawarkan sama saya mau nggak membuat lampion seperti nggak bisa Bu Lisya, gimana caranya supaya saya bisa membantu? Oh, saya latih selama 3 hari. 3 hari dia pegang gunting, dia caranya gimana untuk memotong, lalu melilit rotan. Nah itu selama 3 hari saya latih dan saya kasih upah juga. Nah, walaupun mereka nolak tapi enggak. Sama saya memang itu sudah haknya gitu. Bahkan saat mereka berlatih pun tetap dapat upah gitu ya? Itu untuk motivasi juga. Iya. Untuk motivasi supaya dia kan bisa berpacu. Untuk pembuatan lampion misalnya 3.000, dia secara cepat dan rapih itu memang harus karena satu lampion itu kan menamakan LED. Jadi harus bagus gitu. Nah itu motivasi buat mereka. Gitu. Aku penasaran sebetulnya. Ini kan huruf L, N, D. L-nya nama ibu sendiri? Iya, nama saya dan nama suami saya. Wah, ternyata itu asal muasal
Nama dari Al Nama Endi. perusahaan. Wah, keren. Di belakang juga sahabat Dai kita lihat tuh banyak penghargaan sahabat Dai. Ya. Ternyata Bu Lisha juga salah satu wanita dengan segudang penghargaan. Paling berkesan penghargaan dari siapa, Bu? Dari semua berkesan ya, dari ACP Jabar, lalu dari Pertamina, lalu dari Ditjenpen juga kita dikasih. Oke. Ya gitu pada saat kita ke Shanghai, jadi dikasih untuk penghargaan. Oke. Dan sekarang Ibu salah satu UKM binaan Pertamina. Pertamina, gitu. Betul. Oke, jadi disupport sama BUMN supaya bisa menggerakkan masyarakat di sini gitu. Betul. Nah, Ibu juga ngisi pelatihan. Pelatihannya di mana aja, Bu, paling jauh? Pelatihan sih Ibu selalu ikut, nggak pernah Ibu bolong gitu. Ibu konsisten. Oke. Terus dari Pertamina ada informasi bahwa ini ada pelatihan untuk pembukuan, untuk kas dan lain sebagainya. Lalu untuk pengembangan desain juga saya ikut. Jadi terus mengembangkan diri gitu ya. Pengembangan diri. Dan juga mengajarkan kepada orang lain. Iya. Daerah mana aja, Bu, paling jauh di Indonesia yang sudah pernah Ibu injak untuk ngajarin cara ngembangin UMKM? Kalau cara mengembangin UMKM ya saya dengan cara waktu itu kan ada event Inakraf ya. Nah saya membuat lampion di situ karyawan saya. Saya kerahkan di situ. Langsung show di situ gitu ya. Show di pamerannya. Oke. Jadi bisa mengajarkan orang lain dan melihat proses produksinya seperti apa gitu ya. Iya. Wah keren banget sahabat Dai. Saya pengen lihat satu itu tuh. Boleh nggak ya kira-kira dibawa pulang? Ini boleh nggak Bu dibawa pulang satu, Bu? Boleh. Sahabat Dai. Selain yang bentuknya bulat dan juga kecil seperti itu, ada juga yang custom karakter ya Bu ya? Iya. Yang dibikin di sini gitu ya? Custom karakter kita juga membuat terakota, lalu kita membuat ikan hiu, 12 show, lalu kita juga membuat bunga matahari, ya bunga bakung, yang lain-lainnya juga. Paling banyak. Gede berapa meter Bu? 3 meter itu kayak Liberty. Wah, gede banget ya. Dan nanti disusunnya di lokasi gitu ya? Ya, jadi kita main mur maut. Oke. Jadi bisa dipecah-pecah, nanti pada saat di TKP kita pasangin. Nah itu salah satu improvement ya, itu inovasi juga. Tapi sebetulnya kalau ditanya mimpi dan harapan setelah 25 tahun kan dari tahun 99 nih gitu. Ada nggak sih mimpi dan harapan yang Ibu pengen kejar lagi gitu untuk LND gitu? Tentu saja, karena kan kita juga di sini memberdayakan tetangga-tetangga juga di sini. Dan mereka sangat happy, ada pekerjaannya. Contohnya sekarang kita lagi garap lampion, jadi tetangga-tetangga yang kita hire gitu. Mereka juga bisa terlibat gitu ya, dan ekonomi juga akhirnya berputar gitu ya. Jadi tambahan lah untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Iya. Wah keren banget nih memang. Bu Lisha saling inovatif juga sebagai penggerak dan juga berdaya untuk lingkungan sekitar. Nggak berasa udah setengah jam, makasih Bu Lisha udah diajak keliling dan tahu langsung gimana proses pembuatan lampion. Semoga sukses dan makin banyak melibatkan masyarakat sekitar. Makasih Bu, Assalamualaikum.